Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita memikirkan dan melihat bagaimana akibat dari orang-orang yang melanggar perintah Allah. Salah satu ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladina kadzabu bi ayatina. Dan ayat-ayat yang lain yang menyuruh kita, berjalanlah kamu di muka bumi, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Di antara nama tokoh yang disebut juga dalam Al-Quran itu misalnya Qarun. Qarun disebut dalam Al-Quran sebagai sahabat Fir'aun, sebagai simbol orang kaya yang jahat. Maka di dunia Arab, orang-orang kaya, walaupun dia muslim sekalipun, tetapi tidak ada manfaatnya bagi umat Islam juga disebut Qarun. Misalnya, ada pialang senjata yang sangat kaya di dunia Arab, yang hidupnya bergelimang harta, hidup dengan glamor, tapi tidak ada satu bukti kebaikan amalnya yang bisa dilihat oleh masyarakat. Maka dia disebut juga dengan Qarun. Nama itu disebut dengan misalnya Adnan Khashoggi. Di Indonesia disebut dengan Adnan Khashoggi. Seorang kaya di dunia Arab, tapi akhir hidupnya sangat merana. Bahkan dia pernah terlantar di airport London ketika dia mau pulang ke Arab Saudi. Dia lahir sekitar tahun 1935 dan meninggal pada tahun 2017 yang lalu. Adnan Khashoggi terkenal dengan orang yang sangat kaya. Ya kan, untuk ulang tahunnya saja dia sanggup mengundang hampir 300 artis terkenal di seluruh dunia. Nah, di Indonesia dulu salah satu sahabatnya adalah Dewi Sukarno. Dia pernah datang ke Jakarta, maka disambut oleh Dewi Sukarno. Ini disebut oleh masyarakat wa Qarun fi qarnil ashrin. Dia Qarun pada abad ke-20. Yang kayanya menjulang, tapi di akhir hidupnya terhempas dalam kesulitan keuangan yang luar biasa. Ada-ada saja. Di tengah kekayaan yang memuncak itu tiba-tiba tambang berliannya dihantam oleh badai, banjir yang tidak berhenti-berhenti, sehingga semua infrastrukturnya hancur dan dia tidak sanggup lagi menambang emas dan berlian di tempat tersebut. Apa artinya ini? Ketika kita membaca ayat-ayat ini, gunanya tentu ada disebut oleh Allah untuk pelajaran. Pelajaran buat kita bersama. Lalu apa hubungannya cerita ini dengan Yusuf Mansur? Yusuf Mansur mungkin juga kalau orang menyebut bahwa mungkin Qarun min Jakarta. Dia seorang Qarun dari Jakarta. Walaupun kekayaannya tidak ada banding apa-apanya dengan Adnan Khashoggi, tetapi dia menjual cerita-cerita agama ini, maka dia juga menjadi musuh publik. Musuh publik. Tapi orang seperti pemilik BCA misalnya, dia tidak akan menjadi musuh publik. Pertama dia non-muslim, yang kedua itu charity-nya juga masih banyak gitu. Dan ketiga tidak ada hubungan langsungnya dengan masyarakat di dalam mengelola kekayaannya. Jadi orang tidak akan tersakiti begitu luar biasa, tidak ada alasannya gitu. Tapi Yusuf Mansur dan anaknya ini, dia itu seperti pencopet ini. Dia langsung mengambil duit masyarakat itu dari kantong-kantong orang, lalu menggunakan untuk kepentingan pribadi dan menjual isu-isu agama. Di antara isu agama yang dijual, misalnya cerita rumah tahfiz, kemudian tabung tanah. Lalu dari cerita itu dia menikmati kekayaan yang luar biasa. Cerita tabung tanahnya ada, tapi punya Yusuf Mansur. Gitu. Misalnya di Sentul Bogor, dia punya tanah. Ya, kata orang-orang yang sudah datang ke sana, misalnya Pak Darso Arif menyebut itu tanahnya itu ada 10 hektar.
Jadi dari uang gaji TKI dan TKW itu disikat sama dia, lalu ditabungkan untuk membeli tanah. Lalu dikembalikan nggak kepada TKI TKW? Nggak ada. Satu pengki aja dia nggak mau ngaku itu punya TKI dan TKW. Maka dianggap itu punyanya sendiri. Jadi kalau kemarahan publik ini sudah muncul, itu nggak ada yang bisa menahan. Misalnya ada putrinya yang sangat hebat sekarang itu mewarisi DNA Yusuf Mansur 100%. Dengan gimmick dan gayanya itu mungkin melebihi Yusuf Mansur nanti ini orang. Gayanya menipu, maka dibuatnya lah cerita-cerita, ya misalnya komunitas milenial anti bokeh. Biar orang nggak bokeh-bokeh nih ceritanya nih, tapi ternyata begitu uang dikumpulkan yang kaya dirinya sendiri. Orang mensinyalir ada 9 miliar duit orang-orang menengah lah, orang-orang kecil maksud saya tuh. Teman-teman yang ingin mencari kerja, ya kalau dalam bahasa kasar para bonek lah. Bonek-bonek yang umurnya mungkin baru tamat sekolah SMA. Yang berumur 18-an gitu. Itu mengumpulkan uang 100.000, lalu dia kumpulkan member itu, jumlahnya mendapat 90.000 member, itulah kemudian dia mendapati uang 9 miliar, lalu akunnya ditutup. Marah nggak orang ini? Marah. Lalu dicari nggak? Ya kita tidak tahu. Bagaimana nanti di antara 9.000 itu kan tidak ada yang bisa, di antara 90.000 itu kan tidak ada yang bisa kita kontrol emosinya. Tapi ada satu pernyataan bersama, itu marah semua itu. Marah semuanya. Kalau di setiap pojok orang marah gitu. Mungkin karena kecil dia mungkin nggak sempat ya. Atau malas mengurusnya ke kepolisian gitu. Karena di polisian mereka akan keluar duit lagi kan. Jadi dia malas gitu. Kira-kira kemarahannya akan panjang. Lalu dengan cerita ini akan terjadi apa yang disebut dengan isolasi gitu ya. Di Yusuf Mansur dan keluarganya itu, begitu juga nanti tempat-tempat usahanya. Usahanya yang sudah diisolasi dan mati itu, tidak ada menguntungkan secara bisnis gitu. Misalnya Hotel City, udah mati. Walaupun dia jual di sana tuh bisnis jam-jaman gitu. Anak sekolah datang, itu kerjaan munkarat lagi. Tapi orang nggak mau. Nah, gitu juga yang akan dimatiin oleh masyarakatnya, itu diboikot, diisolasi gitu. Ya misalnya warung steak and shake-nya. Coba kita lihat nanti tahun 2025 ini. Walaupun Yusuf Mansur teriak-teriak, ada Allah. Bawa Allah, biarkan Allah bekerja. Tapi duitnya orang disikat sama dia. Tidak ada orang cerita-cerita, maka masyarakat akan terjadi nanti kumpalan emosi dari masyarakat ini. Dia nggak mau datang lagi misalnya ke warung steak and shake Yusuf Mansur. Itu sudah untung kalau nggak datang daripada dia ngamuk. Ya kan? Jadi kalau dalam bahasa Ridwan Saidi ini orang katanya, itu akan diisolasi oleh masyarakat dari Lebaran Idul Fitri sampai Lebaran Kuda. Apa itu Lebaran Kudanya? Kalau orang Betawi tahu tuh apa itu Lebaran Kuda. Saya suka jadi wartawan pernah interview Ridwan. Bang Ridwan, tolong cerita dikit dong. Itu pemeriksaan di Kopkamtib kemarin gimana gitu, atau Bakorstranas kalau nggak salah tiga itu. Karena dia diindikasikan ikut memprovokasi massa dalam peristiwa 27 Juli ya 96 gitu. Cerita dikit dong. Katanya tak berani. Ini sampai Lebaran Kuda aneh nggak mau cerita gitu. Loh kenapa? Oh itu sudah perjanjian. Kalau aneh cerita nanti bisa dicari lagi, aneh nggak mau lah. Begitu. Jadi mungkin maksudnya selama-lamanya gitu. Jadi orang Betawi ya bisa dia membuat cerita-cerita ya dari Lebaran Idul Fitri sampai Lebaran Kuda. Jadi jangan ditanya, Pak kapan lu kuda Lebaran? Ya nggak tahu juga kapan lu kuda ke Lebaran. Jadi yang jelas Yusuf Mansur akan diisolasi. Dan warung usahanya juga akan diisolasi oleh masyarakat sampai Lebaran Kuda. Kalau Lebaran Idul Fitri sih bisa berakhir ya kan. Tapi Lebaran Kuda ya nggak ada akhirnya. Karena kenapa? Nggak ada tahu juga.
kapan kuda mau lebaran gitu. Jadi mari kita lihat bagaimana cerita Yusuf Mansur ini dengan kutukan dari berbagai sisi. Apakah dia karun fi karnil isrin min Batawi, atau dia itu disebut akan diisolasi dengan warung stiknya dari lebaran Idul Fitri sampai lebaran kuda. Biasanya kalau orang marah, reaksinya itu ditimbulkan dalam bentuk diam, tetapi aksinya terlihat di dalam penolakan kepada tokoh ini, kepada Yusuf Mansur dan anaknya, begitu juga warung usahanya yang bertebaran di mana-mana, yaitu warung steak and shake. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.